Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Delta Rahwanda di channel Learning Progress. Kali ini kita akan membahas sebuah permainan seru yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun tanpa persiapan. Dan ini bisa kita terapkan ke semua umur, baik itu anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Mari kita simak cara-caranya dan langkah-langkahnya. Pertama, kita akan menuliskan terlebih dahulu atau membuat dua buah kolom pada papan tulis, yaitu kolom A dan kolom B. Kemudian kita minta peserta ataupun siswa kita ataupun target audiens kita untuk berbaris dua banjar menghadap ke papan tulis. Jadi seperti pada video ini, mereka berbaris menghadap ke papan tulis dan yang paling depan itu akan diberikan sebuah marker ya. Kemudian tugas mereka adalah menuliskan sebanyak mungkin kosakata bahasa Inggris sesuai dengan huruf terakhir pada kata sebelumnya. Jadi misalnya ya, kata pertama itu adalah book, maka peserta harus menuliskan sebuah kata menggunakan huruf K. Misalnya adalah king. Lalu kemudian setelah king mereka harus menuliskan sebuah kosakata baru menggunakan huruf G. Misalnya adalah global. Lalu siswa berikutnya akan menuliskan kosakata baru menggunakan huruf L, yaitu misalnya love, dan seterusnya. Nah, aktivitas ini tidak hanya tentang ini, namun kita bisa buat lebih spesifik, misalnya menggunakan huruf terakhir pada kata sebelumnya. Atau kemudian kita bisa juga menambahkan atau merubahnya, menulis kosakata khusus kata kerja misalnya. Kalau ini adalah kelas bahasa Inggris. Namun kalau ini adalah kelas yang berbahasa Indonesia, kita bisa menuliskan apa saja. Misalnya tuliskan sebanyak mungkin buah dalam bahasa Indonesia, satu siswa satu, misalnya begitu. Atau menuliskan kosakata berawalan abjad. Jadi pertama kita tulis dulu di kolom yang sudah kita buat di papan tulis, yaitu abjad dari A sampai Z. Lalu kemudian kita minta mereka untuk menuliskan sebuah kata baru menggunakan huruf awalan dari A sampai Z tadi. Misalnya siswa pertama menuliskan huruf A, misalnya A apel. Lalu kemudian yang B menuliskan misalnya berencana misalnya. Lalu kemudian yang siswa ketiga C menuliskan misalnya campur, D misalnya duren, dan seterusnya. Jadi topik ini bisa kita variasikan tergantung dari pelajaran apa atau mata pelajaran apa, baik itu bahasa Indonesia ataupun itu adalah bahasa Inggris. Topiknya bisa kosakata umum, acak, atau sesuai topik yang ingin kita butuhkan pada hari itu. Demikian penjelasan dari permainan ini, semoga bermanfaat dan dapat bisa diaplikasikan di ruangan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.